saya Sherina dengan NIM 8040180011, jurusan Sistem Informasi, kelas 6 MSP. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Di sini akan membahas tentang model tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada model IT governance, ada 4, yaitu ada the IT Infrastructure Library atau ITIL. Yang kedua ada the International Organization for Standard atau ISO atau IEC. Kemudian yang ketiga ada Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau CUSO. Dan yang terakhir ada Control Objective for Information and Relay Technology atau COBIT. Kali ini saya akan memilih materi tentang COBIT. Selanjutnya yang pertama akan saya bahas adalah sejarah terkait COBIT. Teman-teman bisa lihat di gambar ini untuk simpelnya. COBIT ini muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit. Kemudian COBIT versi 2 tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Kemudian yang terakhir kemudian ada COBIT versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance, dan yang terakhir dirilis adalah COBIT versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. Selanjutnya, COBIT ini adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah terkait teknis TI atau teknologi informasi. COBIT ini bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issues. COBIT berguna juga bagi IT users karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ada produk keluarga COBIT Framework. Di sini ada bagannya dari ringkasan eksekutif, kemudian ada kumpulan alat implementasi yang dipecah lagi menjadi tinjauan eksekutif, studi kasus, facts, presentasi, pedoman implementasi. Dan pedoman implementasi ini dibagi menjadi 2, ada diagnostik kepedulian manajemen dan ada diagnostik pengendalian teknologi informasi. Selanjutnya dari ringkasan eksekutif itu ada kerangka kerja, kemudian ada pedoman manajemen, tujuan pengendalian rinci, dan pedoman audit. Pedoman manajemen ini terbagi menjadi model maturity, CSF, KGI, dan KPI. Ini akan dijelaskan di materi berikutnya. COBIT ini mempertemukan dan menjembatani kebutuhan manajemen dari celah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis teknologi informasi. Berikut kerangka kerja tujuan kontrol teknologi informasi di bawah ini. Di sini ada gambar yang teman-teman bisa lihat. Ada kerangka kerja tujuan kontrol teknologi informasi. Dimulai dari sumber daya IT, kemudian ada informasi, proses bisnis, dan kriteria informasi. Selanjutnya, COBIT 5 ini membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya. COBIT 5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, dan memperhatikan kepentingan TI terkait stakeholder internal maupun eksternal. Kemudian ada prinsip dan kemampuan COBIT 5 dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil sampai besar, baiknya swasta, non-profit, juga pada sektor pelayanan publik. Selanjutnya ada kelebihan COBIT. Kelebihan COBIT ada 10 di sini. Ada efektif dan efisien. Yang kedua ada berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Yang ketiga ada rahasia. Keempat, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab.
Yang kelima harus integritas ya. Yang keenam ada berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang ketujuh ada ketersediaan. Kedelapan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang maupun masa depan. Yang kesembilan ada kepatuhan nyata. Dan yang terakhir ada berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Selanjutnya ada kekurangan dari COVID. Kekurangan dari COVID yang pertama adalah COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka teman-teman perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL atau The Information Technology Infrastructure Library yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsinya. Yang kedua ada kerumitan penerapan. Nah teman-teman, apakah semua kontrol objektif dan detail kontrol objektif harus diadopsi? Ataukah hanya sebagian saja? Bagaimana memilihnya? COVID hanya perlu berfokus pada kendali dan pengukuran. COVID kurang dalam memperhatikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITIL misalnya. Kemudian ada model referensi proses dalam COVID-5. Yang pertama ada tata kelola yang mana memuat 5 proses tata kelola, di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses evaluate, direct, dan monitor atau EDM. Yang kedua ada manajemen memuat 4 domain, sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, dan monitor atau PBRM. Dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Domain ini merupakan evolusi dari domain dan structure proses dalam COVID 4.1, yaitu yang pertama ada align, plan, dan organize atau APO disingkat ya, yaitu adalah penyelarasan, perencanaan, dan pengaturan. Yang kedua ada build, acquire, dan implement atau disingkat menjadi buy, yang artinya membangun, memproses, dan mengimplementasikan. Yang ketiga ada deliver, service, dan support atau disingkat menjadi DSS, yang artinya mengirimkan layanan dan dukungan. Dan yang terakhir ada monitor, evaluate, and assess atau MEA, yaitu pengawasan, evaluasi, dan penilaian. Selanjutnya, 5 domain kerangka COVID ini. Yang pertama adalah evaluate, direct, dan monitor atau EDM. Ini adalah proses tata kelola yang berhubungan dengan tata kelola tujuan stakeholder atau pengantaran nilai optimasi risiko dan optimasi sumber daya. Yang kedua ada planning and organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang ketiga ada acquisition atau implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang keempat ada delivery and support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Dan yang terakhir ada monitoring, yang mana domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan teknologi informasi pada organisasi. Selanjutnya ada lingkup kriteria informasi dalam COVID. COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute atau ITGI. COVID ini digunakan untuk menjalankan penentuan atas information technology dan meningkatkan pengontrolan information technology atau teknologi informasi. COVID juga berisi tujuan pengendalian, petunjuk audit, kinerja, dan hasil metrik, faktor kesuksesan, dan maturity model. Lingkup kriteria informasi yang sering menjadi perhatian dalam COVID adalah yang pertama effectiveness, yang mana menitik beratkan pada sejauh mana sih efektivitas informasi yang dikelola dari data-data yang diperoleh oleh sistem informasi yang dibangun. Yang kedua ada efisiensi, sejauh mana efisiensi investasi terhadap informasi yang diproses oleh sistem itu. Yang ketiga ada confidentiality, yang mana pada pengelolaan kerahasiaan informasi secara hierarkis. Yang
keempat ada integrity, pada integritas data atau informasi dalam sistem. Dan yang terakhir ada availability. Selanjutnya, COBIT mempunyai model kematangan atau maturity models untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknologi informasi yang dimilikinya, baik dari skala non-existent sampai dengan optimized atau dari 0 sampai 5. COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lainnya sebagai berikut, ada 3 nih. Yang pertama, Critical Success Factors atau disingkat sebagai CSF, yang mana ini mendefinisikan. Yang kedua ada Key Goal Indicators, disingkat menjadi KGI, yang mana ini mendefinisikan. Dan yang terakhir ada Key Performance Indicators atau KPI, ini mendefinisikan. Berikut ini saya akan menjelaskan ukuran-ukuran yang tadi saya sebutkan. CSF atau Critical Success Factors, yang mana mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses teknologi informasi di organisasinya dan faktor yang dibutuhkan untuk tercapainya kesuksesan yang optimal. Yang kedua ada Key Goal Indicators atau KGI, mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses teknologi informasi yang Anda telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI ini biasanya berbentuk kriteria informasi. Yang pertama ada ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Yang kedua ada tidak adanya risiko, integritas, dan kerahasiaan data. Yang ketiga ada efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Dan yang terakhir ada konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Di sini teman-teman bisa lihat gambaran ada dari sistem informasi, tujuan organisasi, kemudian ke Key Goal Indicators. Dan yang terakhir ukuran COBIT ini ada Key Performance Indicators atau KPI, yang mana ini artinya adalah mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses teknologi informasi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI ini biasanya berupa indikator-indikator kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya teknologi informasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar kinerja sistem informasi yang diukur dengan Key Performance Indicator. Ini adalah referensi saya dalam membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.